Kita baca Al-Quran, satu huruf yang kita baca maka pahalanya berlipat ganda jika dibandingkan dengan bulan yang lain. Ibu mengaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim, dapat pahala 2 huruf. Tapi janganlah melewat betul, ada 2 huruf pun. Bacalah yang lain ya. Mentang-mentang pahala 1 huruf, 2 huruf ajalah. Itu namanya sampilik karyang namanya kan. Semakin banyak ibu mengaji, berapa kali kita mengkhatam? 1 kali khatam, 2 kali, 3 kali khatam, maka Allah akan mencatat pahala yang besar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbuka makan lepat dibeli dari rengat. Malam ini baru malam keempat, tapi jawaban salamnya tak semangat. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjawab salam semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan Ramadannya diampuni semua dosa-dosanya dan dikabulkan semua doa dan pintanya. Yang belum menjawab salam semoga kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Para pengurus masjid Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para jemaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Sya'ban kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita kan selama bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa kita siang malam. Sekarang Allah sudah mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang membuat kita merindukan bulan Ramadan sehingga orang sibuk pada bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan material untuk menyambut bulan Ramadan? Jawabannya ada pada Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu sebenarnya. Malam ini kita mengulang kaji aja. Yang pertama, jadi filosofi orang berpuasa di bulan Ramadan itu yang pertama adalah karena kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan dalam bulan Ramadan. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada orang tua kita tak dapat jumpa bulan Ramadan tahun ini. Saudara kita, suami, anak, sahabat, mungkin jemaah masjid ini sudah tak dapat lagi duduk bersama di masjid ini. Kemana? Menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta.
Maka kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmat yang lain lagi yang lebih banyak. Tapi jika kamu tidak bersyukur, maka tunggu azabku yang amat pedih. Apa yang kita lakukan jika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mengerjakan semua perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan semua larangannya. Bukti bersyukur penuh masjid ini. Mungkin bulan-bulan lain tak pernah seramai ini salat Isyanya. Pernah tak seramai ini? Tak pernah. Biasa ramai gini kalau Jumat ya. Jumat penuh. Tapi karena bulan Ramadan kita ramaikan. Anak-anak yang tak pernah ke masjid pun mungkin dibawa ke masjid. Suami-suami tak pernah ke masjid, datang ke masjid. Ibu-ibu tak pernah ke masjid, malam ini datang ke masjid dengan telekung baru. Bapak-bapak dengan baju baru, mungkin kain baru, semua baru. Kenapa? Karena kita merindukan bulan Ramadan. Sebelum datang Ramadan kita ziarah kubur, ya kan, mendatangi orang tua, minta ampun, minta maaf dengan keluarga, istri kepada suami, anak kepada orang tua, kepada sahabat, kepada teman, semua minta maaf. Kenapa? Karena ketika Ramadan, ketika kita menjalin hubungan hablum minallah, maka hablum minan nas sudah clear, tak ada dusta di antara kita. Ketika kita ke masjid sini, tak ada lagi yang tak saling tak berteguran. Oh, ini pengurus baru nih, aku tak setuju. Tak ada lagi kata-kata itu. Semua kita harus bersatu. Para jemaah harus kompak. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini? Ini luar biasa nih. Saya beberapa kali ceramah yang live ini, salah satunya Pastabikul Khairat ini lah. Malam semalam saya di masjid di rumah orang tuanya UAS di Jalan Sukakarya. Itu live juga itu. Sebelumnya saya di Masjid Al-Husna depan UIR yang baru itu, masjid besar itu live juga. Jadi masjid yang menyiarkan secara langsung ini adalah masjid-masjid yang hebat, termasuk masjid Pastabikul Khairat. Ini seluruh dunia bisa menyaksikan nih, bukan hanya di Pekanbaru, di seluruh dunia bisa menyaksikan. Nanti ibu sampai ke rumah, anak nengok baliklah ceramah Ustaz, boleh buka aja di channelnya di Pastabikul Masjid Pastabikul Khairat. Tanya adik kita nih nanti operatornya, dia tahu itu. Begitu hebatnya. Kenapa? Karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka Ramadan ini merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan. Allah membakar semua dosa-dosa kita. Ramadan artinya pembakaran, membakar semua dosa-dosa kita, membakar semua kesalahan-kesalahan kita. Itu dimaksud dengan Ramadan, bukan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, pembakaran tiba. Tapi kalau Ramadan tiba, Ramadan tiba, tahu artinya bu? Sakit mata tiba, sakit mata tiba. Ramadan tu sakit mata, tapi yang benar apa? Ramadan artinya apa? Pembakaran. Jadi jangan Ramadan nanti lagi ya, udah dengar ceramah Ramadan juga lagi, letih ustaz ceramah, masih Ramadan juga. Yang benar apa? Ramadan artinya pembakaran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita semua ini semua punya dosa. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja, dosa yang terdahulu maupun sekarang, dosa yang nyata maupun yang tersembunyi. Semua kita punya dosa. Saya mau tanya, ada di antara kita yang tak punya dosa? Tolong angkat tangan kalau ada. Ada tak? Kita nak tengok macam mana muka yang tak berdosa. Ada yang berani angkat tangan yang tak berdosa? Tak ada. Karena semua kita ini berdosa.
Bapak Ibu tak tahu dosa saya. Saya tak tahu dosa Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena Allah menutup aib kita. Kalau sempat Allah membuka aib saya, aib kita semua, tak sanggup kita ke masjid ni. Oh, itu pemerkosa dulu tu. Oh, itu mencilok dulu tu. Oh, itu pembunuh dulu tu. Semua kelakuan tahu semua kita ni, takkan sanggup kita berkumpul dengan orang lain. Kenapa? Karena tahu aib kita semua. Tapi begitu Allah Maha Besar, ditutup Allah semua aib kita. Makanya ketika kita membuka aib orang lain, maka siap-siap Allah akan membuka aib kalian. Jangan buka aib orang lain. Kalau dapat tutup aib orang lain, jangan dibuka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malam tiba setelah tahajud, maka menghadaplah kepada Allah, meminta ampun semua kesalahan-kesalahan kita, beristighfarlah, ingat semua dosa-dosa kita masa lalu, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut kita, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa pemikiran yang jahat, dosa penyakit hati. Minta ampun kepada Allah, menangis. Ketika kita menangis menyesali semua perbuatan kita, menetes air mata kita, dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka itulah dikatakan taubatan nasuha. Ketika Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita, kita meninggal misalnya, maka kita akan meninggal dalam husnul khotimah. Insya Allah akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Makanya kata Rasul, celakalah orang ketika Ramadan selesai tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celakalah seseorang tapi tidak mendapat ridho dari orang tuanya, dia durhaka terhadap orang tuanya. Celakalah seseorang ketika orang berselawat, dia tidak menjawab selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ibu bapak sekalian, ketika Ramadan selesai, hendaknya kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat yang kita syukuri bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Ketika kita mengerjakan yang wajib, pahalanya sama dengan 70 kali kita beribadah di bulan lain. Tadi kita salat Isya, maka pahalanya 70 kali jika dibandingkan di bulan yang lain. Kita salat sunnah sebelum Isya, setelah Isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah maghrib, maka pahalanya sama dengan wajib pahalanya. Kita baca Al-Quran, satu huruf yang kita baca maka pahalanya berlipat ganda jika dibandingkan dengan bulan yang lain. Ibu mengaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim, dapat pahala 2 huruf. Tapi janganlah melewat betul, ada 2 huruf pun. Bacalah yang lain ya. Mentang-mentang pahala 1 huruf, 2 huruf ajalah. Itu namanya sampilik karyang namanya kan. Semakin banyak ibu mengaji, berapa kali kita mengkhatam? 1 kali khatam, 2 kali, 3 kali khatam, maka Allah akan mencatat pahala yang besar. Para ulama dulu 3 hari khatam, ada yang 1 hari khatam baca Al-Quran 30 juz. Begitu para ulama-ulama kita dulu, karena mereka tidak ada pekerjaan lain, semua ibadah, tidak ada sempat ada berkata-kata yang tidak baik, memaki, mengata-ngata orang lain, tidak ada kesempatan. Tapi kita isi waktu untuk beribadah. Yang keluar dari mulut adalah beristighfar, kita berzikir, kita berselawat, kita membaca Al-Quran, kita berdakwah. Itu yang terbaik, bukan mengata-ngatain orang lain, bukan memaki hamun. Bagaimana kalau saya masak Ustaz sambil
berselawat. Bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siap asam padeh. Bersalawat lagi, siap sambal belacan. Bersalawat lagi, siap menyuci. Semua dilakukan dengan ibadah. Sambil mengayun anak, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tertidur anak tu mendengarkan emaknya berzikir. Jadi semua kita isi waktu. Bapak ibu sedang naik Honda, sedang menyetir, berselawat, boleh mengaji, boleh berzikir. Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini. Harus kita isi dengan ibadah, karena sesungguhnya setiap hembusan napas kita adalah ibadah. Setiap aliran darah kita adalah ibadah. Setiap tidur kita adalah ibadah. Apalagi kita benar-benar sholat, kita mengaji, kita bersedekah, kita berzikir, kita berselawat, tentu lebih besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur apa? Karena kita akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Ketika seseorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala sama beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Umur kita tak ada, tidak sampai 83 tahun yang ada di sini nih. Ada 83 tahun. Seperti tak ada nampaknya. Umur kita aja tak sampai 83 tahun, tapi Allah memberikan reward, memberikan penghargaan 83 tahun. Satu malam kita beribadah, maka akan dibalas dengan 83 tahun. Bagaimana kalau ibu 10 tahun? 10 tahun selama 10 Ramadan ibu diterima pahala ibu malam Lailatul Qadar. 83 kali 10, 830 tahun ibadah kita. Mana ada umur 830 tahun, kecuali nabi-nabi yang dulu ada 900 tahun ya. Kalau sekarang tak ada cita. Rasulullahnya 63. Udah bisa lewat 63, alhamdulillah. Jadi kalau mau ibadah kita di atas umur kita, jangan lewatkan malam Lailatul Qadar. Saya dengar di sini ada itikaf. Saya nanti ada mengisi satu malam di sini itikaf. Jangan sampai tak datang. Mari kita bermuhasabah, mari kita beribadah, sehingga ketika Ramadan selesai, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Walaupun dosa kita setinggi langit, seluas langit, dosa kita seluas samudra, besar dosa kita, tak terhitung, Allah tetap mengampuni dosa kita sebesar apapun dosa kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi daripada Ramadan, puasa pada bulan Ramadan ini adalah untuk menjaga kita dari gangguan syaitan, untuk menguatkan iman kita. Kita tahu pada bulan Ramadan kita berpuasa, datang telepon, sarapan kita, telepon pagi-pagi, dah aku puasa. Di Kobeng puasa. Apa Kobeng tuh? Kopi Bengkalis. Tidak, aku puasa. Di Kimteng lah. Oh, yang sedap tuh Kimteng ya kan? Mahal situ tuh. Tidak, aku puasa. Nah, aku kasih 500.000, ayo kita sarapan pagi. Tidak, aku puasa. Aku kasih 1 juta. Tidak. 5 juta. 5 juta selesai juga baju anak-anak dan kue. Tapi tetap jawabnya apa? Tidak. Berapapun kau kasih aku tidak mau. Kenapa? Karena aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mempan rayun 5 juta, Bu.
Tapi di belakang tak tahulah enggak. 5 juta ni selesai urusan air raya rumah. Begitu kita ketika Ramadan, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin memancing kita untuk berkelahi. Maaf, saya berpuasa. Kita jawab, maaf, saya berpuasa. Tetap kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan kita puasa hanya menahan haus dan lapar, tapi semua badan kita tidak kita jaga. Haus dan lapar, dan semua badan kita mesti kita jaga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan pada bulan puasa menjaga kesehatan manusia. Mobil Honda yang terbuat dari besi, dari baja yang keras, coba tak diservis, oli tak diganti, hancur tak? Hancur, jim dia. Apalagi tubuh kita ini, jantung kita ini lembut, ginjal lembut, usus lembut, hati lembut, semuanya serba lembut dalam tubuh kita ini. Pada bulan Ramadan ini diservis. Dari subuh sampai maghrib istirahat, semua badan kita ini dia tidak bekerja, maka gula darah akan berkurang, tensi akan normal kembali, ginjal akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena Allah ingin menyervis semua organ yang ada dalam tubuh kita. Ini hasil penelitian, bukan kata ustadz, bukan kata ustadz. Makanya dulu, cobalah orang-orang tua kita dulu yang rajin puasa Senin Kamis, sehat bu, orang-orang tua kita dulu. Apalagi kalau dia puasa apa? Puasa sunat Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Oh, itu sehat. Cobalah dulu orang tua kita kalau anaknya ujian dia puasa. Puasa apa? Mendoakan anak yang sedang ujian. Anaknya ikut tes di perusahaan atau pegawai negeri, dia puasa. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kekuatan puasa itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, filosofi daripada berpuasa itu adalah supaya kita menjadi insan-insan yang dermawan. Karena kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Kita lapar dari Isya sampai maghrib. Ada saudara-saudara kita berhari-hari tak makan. Ada anak yatim berhari-hari tak makan. Maka kita merasakan, oh begini rasanya lapar. Ya Allah, aku akan bersedekahlah. Karena rezeki diberi Allah Subhanahu wa taala bukan milikku, tapi milik Allah. Tanpa Allah memberi, tak mungkin aku bisa mendapat harta. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berpuasa, ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, itu adalah hablum minallah, untuk kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana seseorang jika ingin disayang Allah? Jadi ada cerita terakhir ini, Abu bin Hisham, orang yang rajin beribadah, solat rajin, tahajud rajin, baca Al-Quran, berzikir, tak pernah tinggal. Suatu kali berjumpa dengan malaikat. Malaikat membawa kitab. Kitab apa itu? Kitab catatan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada namaku dalam kitab itu? Dibalik-balik malaikat, tak ada nama dia. Dia pingsan. Setelah dia sadar, dia bertanya kembali, mengapa namaku tak ada dalam kitab itu? Mengapa aku tidak termasuk golongan orang disayang Allah?
pelaku orang taat beribadah. Maka malaikat menjawab, aku dilarang Allah untuk menulis namamu. Mengapa? Karena engkau beribadah hanya untuk dirimu sendiri. Salat untuk dirimu sendiri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita mengaji, kita berzikir untuk apa? Untuk ketenangan hati kita. Semua untuk diri kita sendiri. Lalu apa yang aku lakukan supaya aku disayang Allah? Sedekah, kata malaikat. Sedekah. Jangan kita sibuk beribadah, salat, tahajud, baca Al-Quran, tapi banyak tetangga kita yang tak makan. Banyak anak-anak yatim kelaparan. Ada saudara-saudara kita di kampung yang tak makan. Ada orang tua kita yang terlantar, yang diterlantarkan oleh anaknya. Maka percuma kita beribadah, tapi kita tidak peduli dengan lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, lakukan hablum minallah. Kita beribadah kepada Allah, tapi juga jangan lupa dengan hablum minan nas. Peduli terhadap lingkungan kita. Siapa itu? Orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Jangan sampai mereka terlantar. Kita hidup mewah di rumah, tapi tetangga kita menderita tak makan. Berdosa jika ini terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabiridhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.